Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ini lagi mempersiapkan jemaat-jemaat semua yang lagi isolasi mandiri. Yaitu di Surabaya sekitar ada 50-60 orang. Itu belum satu keluarga, ada berapa orang. Memang sejak bulan Juli ini situasinya agak sedikit berbeda. Yaitu terlalu banyak orang yang kena. Kalau di bulan-bulan sebelumnya itu memang tidak terlalu. Jadi disinilah terlalu panik, rumah sakit penuh semuanya, jadi mereka isolasi mandiri, mereka ke dokter, juga tidak ada obat yang di apotek kosong. Jadi ya mau tidak mau, saya sekarang ya minta bantuan teman-teman gereja BES yang ada di cabang kota lain, seperti obat-obatan begini, vitamin, di Surabaya lagi kosong, sehingga saya minta kiriman, termasuk obat-obatan yang seperti ini. Juga mungkin yang sederhana aja kayak Panadol, kayak Flumusil sudah nggak ada. Itu yang umum saja, apalagi yang khusus. Oleh karena itu saya juga sempat dikirim teman-teman juga dari obat dari Singsai yang antri, saudara. Ada 5 toko obat di Surabaya itu antrinya sampai 20 meter. Hanya cuma cari obat seperti ini. Ini jauh lebih mahal, lebih bagus. Saya minta bantuan teman saya. Saya juga ambil vitamin C, D3, E, juga ada vitamin yang lain. Nah, juga ada Flumusil, ada begitu banyak sekali. Kenapa? Saya ingat sekali kalau Tuhan Yesus pernah berkata juga bahwa jikalau seorang yang sakit itu membutuhkan tabib, Yesus datang ke dunia ini bukan cari orang sehat, tetapi orang sakit. Jadi di sini artinya termasuk orang yang berdosa. Jadi kita tidak mendatangi orang-orang yang sehat. Bukan hanya mendatangi orang-orang yang lagi diberkati, terus kita duduk-duduk makan. Tidak, justru fungsi gereja, situasi seperti ini, ya mereka perlu digembalakan. Gembala harus ada di tempat dan memberikan mereka, yaitu bantuan apa. Contoh-contohnya, ya obat-obatan, vitamin, itulah yang perlu juga. Nah, saya teringat juga akan vitamin juga vitamin yang memang susah dicari, seperti D3 kita dapat semua. Dan di laci-laci saya di sini, ini sudah siap begitu banyak vitamin. Ya, kenapa? Ini sudah sebagian sudah saya kirimkan semua orang. Ini contoh untuk yang sakit kembung, untuk lianhua juga. Jadi ini yang umum-umum, saudara. Bagaimana saya seorang gembala, sebenarnya nggak ngurus begini. Tapi apa yang saya harus kerjakan di situasi seperti ini? Selain saya juga melayani khotbah, saya juga datangi mereka yang membutuhkan. Saya bisa aja pulang ke Singapura karena masih di Singapura. Tetapi saya tidak melakukan itu karena mereka harus juga dilayani juga. Nah ini saudara sedikit, saya juga mempersiapkan barang-barang untuk ya mau tidak mau saya harus ada barang-barang yang sepertinya ya sampai seperti toko obat saya sekarang ini, saudara. Mesti ngirim-ngirim orang, ya contoh-contoh ngirim sedikit. Ini untuk bantu-bantuannya. Ya, ini tugas pendeta. Sebenarnya bukan seperti saya seperti ini. Ini tugas seorang dokter. Tapi bagaimana? Dokter-dokter juga sudah mulai kekurangan, banyak yang kena. Juga saya juga membaca firman Tuhan Yeskiel 34 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang dikatakan demikian, aku Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, dan yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan. Dan yang kuat supaya tetap dilindungi, supaya menjadi berkat bagi yang lain. Dan aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi situasi seperti saat ini, jangan teman-teman tuh, saudara merasa, kalau begini kan bukan tugas gembala, Pak. Ingat, Yesus itu juga memberi satu perumpamaan, bagaimana tentang seorang yang dikatakan seorang yang sakit, orang Samaria, dikatakan ada seorang imam berjalan. Dia diam saja. Seorang Lewi berjalan diam saja. Tapi ada orang Samaria melihat orang yang dirampok habis-habisan ini. Maka dia turun dan diangkat orang itu. Dinaikkan keledainya, dibawa ke penginapan, dibalut lukanya, mulai dipanggilkan tabib. Terus orang penginapan kasih uang.
Ini kalau kurang nanti aku kembali suruh tagih. Dan Tuhan berkata, di situ siapakah sesama kita? Maka semua berkata orang yang seperti itu. Jadi kalau kita berkata sesama itu orang yang susah juga, itu sesama kita. Dan demikian juga orang yang menaruh perhatian kepada orang yang susah, itu juga sesama kita. Bukan berarti orang-orang yang kejam itu sudah tidak berlaku lagi di dalam gereja Tuhan. Sudah saatnya gereja harus berubah warnanya. Nah inilah situasi seperti inilah dibutuhkan satu kekuatan untuk kita menolong semua teman-teman kita semuanya, saudara, supaya kita dikuatkan setiap orang. Ya, saya perjalanan menuju ke rumah jemaat, di mana memang situasinya ya kurang menguntungkan bagi mereka, karena mereka kan tinggal beberapa di daerah yang agak padat penduduk, mobil nggak bisa masuk, kalau masuk pun nggak bisa parkir. Jadi kadang-kadang kita cuma ngasih makanan sudah dari mobil. Nah, kerap kali kita naik sepeda motor masuk, itu pun kita nggak berani masuk ke dalam, dia juga takut dengan kita takut dengan dia. Ini masalah seperti itu. Dan kedua, kita lihat COVID ini, yang kita lakukan ini ada satu kesempatan bagi gereja untuk menunjukkan kepada jemaat apa yang diajarkan di gereja. Itu kan semua teori. Nah disinilah dari bulan 6 itu gereja menunjukkan dari apa itu praktek dari teori-teori yang diajarkan di gereja melalui para gembala, saya sendiri, para koordinator, karena kita kan mengajarkan jemaat untuk mengikuti ajaran Yesus dan kembali ke karakter Yesus. Itu program pokok kita, kembali kepada ajaran dan karakter Kristus. Kembali kepada ajaran dan karakter Kristus, ya penuh belas kasihan, memikirkan orang. Yesus memberi makan, kita memberi makan. Yesus datangin orang-orang yang sakit, ya dia mendoakan, dan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, memberikan teladan. Itu kita kerjakan. Jadi kita memberi teladan juga. Karena apa? Karena kita dapat visi juga. Jadi jemaat harus belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan hidup kita ini tidak boleh terpengaruh oleh keadaan. Gak punya uang, gak mampu, ya sudah tunggu dulu. Gereja gak punya duit, ya diam aja. Gak bisa. Gereja, contoh lihat Elia dan Elisa. Ketika mereka ada janda miskin, gak punya apa-apa, justru di situlah dia berbuat sesuatu. Kalau kita punya apa-apa, itu lain perkara. Mungkin situasinya sulit. Justru itu gereja itu punya sesuatu yang datang dari Tuhan. Mujizat. Ya mujizat gak harus selalu yang kita katakan yang spektakuler gitu. Tetapi melalui hidup kita yang menjadi berkat seperti roti yang dipecah-pecahkan bagi jemaat. Seperti ya, kita lihat itu anggur yang dicurahkan. Itulah hidup kita, pelayanan kita. Iman kita disalurkan. Rami makan wangel yo, mundur pokok rami. Aduh, pasti telepon orangnya. Kita ikon. Eh? Iya, gak apa-apa, ikut aja lah. Oh, juga ngerti, bosan. Suruh keluar? Iya, gitarnya. Kenapa? Mana ada ini? Oh, dari sini dulu. Iya. Yes. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Lina dari Jemaat BES ITC Surabaya. Oke, Ibu mungkin boleh sedikit cerita. Kemarin kita dengar Ibu terkena COVID. Mungkin siapa aja yang sakit dan juga gejalanya apa nih Bu? Yang pertama kali terkena saya, gejalanya itu pertama sekitar tanggal 1 itu seperti flu.
Jadi tenggorokan sakit, gatel, kemudian badan ini nyeri semua. Tanggal 2 saya ke dokter biasa umum. Terus tanggal 3 nggak bisa bau, nggak bisa merasakan makanan. Pada waktu tanggal 3 langsung tes PCR, tanggal 4 dinyatakan positif COVID. Kemudian beberapa waktu kemudian suami, kemudian sekitar tanggal 2 minggu setelah itu anak saya yang kedua terkena juga, positif juga. Nggak bisa bau, nggak bisa merasakan. Kalau Stefani juga kemarin rasanya gimana waktu sakit Demam. COVID? Gejalanya kurang lebih sama ya sebenarnya, kayak tenggorokannya pertama sakit gitu, terus mulai demam, terus hari Seninnya udah mulai nggak bisa nyium sama ngerasa. Nah mungkin dari gereja siapa yang mungkin menghubungi ibu dan juga memberikan bantuan ataupun ada perhatian dari gereja, mungkin Bu boleh sedikit sharing juga. Pada waktu saya terpapar positif, saya langsung share di Komsel, minta bantuan doa ya. Kemudian bentuk perhatiannya Gereja BES memang luar biasa. Pada waktu saya isoman betul-betul kondisi paling parah. Setiap hari dari Pak Fengki ada kiriman makanan, jadi kita nggak bingung untuk cari makan apa gitu. Kemudian ada dikirim obat-obat apa yang diperlukan, saya bilang yang dibutuhkan apa, kita dapat bantuan seperti vitamin D, kita dapat vitamin C, kita dapat obat-obatan Obat herbal betul untuk pemulihannya. Itu banyak sekali bantuan doa dari teman-teman, meskipun kita terpapar masih berusaha kita Komsel ya, jadi kita masih share lewat Komsel, kita saling mendoakan lah. Ternyata banyak juga dari grup Komsel yang kena juga gitu, jadi kita saling menguatkan, saling sharing apa yang obat-obatan, minuman apa gitu, seperti itu. Jadi bentuk perhatian ini memang dari Gereja BES betul-betul luar biasa. Saya berterima kasih sekali dan bersyukur mendapat dukungan dari Gereja BES. Kemarin selain dari anggota Komsel, dari Pak Gembala apa sempat dapat video didoakan juga nggak Bu? Ada, dari Pak Fengki ada, secara Japri ada, didoakan sendiri langsung ada. Saya merasa bersyukur ya berjemaat di Gereja BES, dengan kita mengikuti Komsel, kita satu sama lain bisa saling mendukung, karena kan itu bentuk perhatian kita yang terkecil, karena kalau kita bergereja aja kan tidak bisa tahu ya kita sakit atau apa, kita nggak bisa lebih dekat. Tapi kalau kita mengikuti Komsel, betul-betul kita merasakan dukungan itu luar biasa. Dari Bapak Gembala Senior juga Pak Fengki, dukungannya luar biasa, sangat-sangat menguatkan. Ada doa secara pribadi, ada juga yang kita lihat, maksudnya saya lihat dari ibadah seperti firman-firman tuh sebetulnya kita juga ada rasa jengkel ya, tapi dari firman itu kita tidak boleh menyalahkan terkena COVID-nya dari mana. Firman yang disampaikan Pak Fengki betul-betul sangat menguatkan. Jadi kita bisa lebih kuat menghadapi masalah ini, tetap berserah sama Tuhan, apapun kehendaknya itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Salam Bu. Shalom. Dengan Bu siapa? Saya Ibu Ida. Oh Ida. Ya. Ibu Ida merupakan jemaat dari BES mana nih Bu? Saya bergereja di BES Dafam yang sebelumnya di Mutiara. Oh iya. Ibu kalau boleh sedikit cerita, kemarin sempat terkena COVID ya Bu? Ya. Ada gejala apa aja Bu? Saya ini kan jualan ya. Sejak saya sudah tidak dipekerjakan lagi di tempat kerja saya dulu karena PPKM. 2 tahun saya dirumahkan tanpa status yang jelas. Kalau masih dianggap pegawai tidak dibayar. Tapi kalau misalkan bukan pegawai, di PHK tidak disangoni, tidak diperjelas, status saya ngambang selama 2 tahun. Tetapi pada saat bulan pertama, saya sudah mikir kalau saya tidak bekerja,
mengharapkan siapa. Akhirnya saya mencoba apa aja yang saya bisa, yang saya mampu untuk saya lakukan, yaitu saya mulai mendaftarkan usaha saya melewati NIB maupun Grab maupun apapun lah yang bisa dijual di online. Puji Tuhan dari situ saya bisa menghidupi keluarga saya tanpa saya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pada saat saya terkena COVID, cuma saya berdoa, ya Tuhan, jika aku harus diam, aku akan berdiam diri, tetapi aku percaya Engkau akan tetap memelihara aku. Waktu itu saya butuh paracetamol karena badan saya tuh ngereges-ngereges. Cari paracetamol di mana-mana nggak ada, apotek semua nggak ada. Akhirnya saya telepon sama koordinator saya, Pak Michael Tatimu. Dia bilang, kenapa kamu cari paracetamol? Aku nggak enak badan, aku nggak bisa cium, aku nggak bisa ngerasakan. Bisa bayangkan kalau saya jualan, saya nggak bisa ngerasakan, saya nggak bisa mencium, gimana keadaan saya? Ternyata berita keadaan saya itu sampai terdengar Pak Fengki, sehingga Pak Fengki setiap hari mengirimkan saya makanan sehat, makanan bergizi, buah-buahan, obat-obatan, juga jemaat-jemaat yang lain yang mengenal saya mengirimkan makanan, mengirimkan minyak kayu putih, apa saja yang saya butuhkan. Melewati itu saya masih bisa bertahan hidup. Tetapi sampai segini hari juga tidak ada bantuan dari siapa-siapa. Akhirnya saya disembuhkan, dan setelah sembuh saya bisa berjualan lagi. Iya. Kemarin mungkin selain makanan dan juga obat-obatan, mungkin ada bentuk perhatian seperti doa seperti itu, Bu? Iya, dari Pak Fengki. Pak Fengki memang tidak berdoa ke sini, baru kali ini beliau ke sini, tetapi di lain tempat dia berdoa khusus buat saya. Dan Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika mungkin Pak Fengki sendiri mungkin yang mendoakan? Ya, saya sedih sekali karena Pak Fengki tidak pernah kenal saya. Ya, saya sudah bergereja di BES itu 10 tahun. Saya tahu Pak Fengki, mungkin Pak Fengki yang tidak tahu saya, karena saya tidak pernah terlibat pelayanan. Saya juga bukan jemaat spesial, saya cuma jemaat yang setiap minggu datang gitu aja. Ya, melewati Pak Michael itu, Pak Fengki bisa kasih perhatian ke saya. Selebihnya tidak ada. Mungkin terakhir ada ungkapan syukur, Bu? Iya, saya mengucap syukur, terima kasih saya berada di BES ini ya. Benar-benar BES ini memperhatikan tidak hanya pada gereja-gereja aja, tetapi pada jemaat-jemaat, yaitu diakonia yang butuh dibantu. Tidak melihat itu orang kaya, itu orang tidak punya, itu di perumahan, itu di kampung, semuanya dijangkau dengan baik. Dengan tim-timnya, saya tidak kenal juga dengan tim-timnya BBC ini, tapi yang jelas sampai kepada saya bantuannya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.